Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 18 yaitu Revenue Recognition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Salvi Binati Anggita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pengakuan pendapatan. Nah, untuk yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari pendapatan sendiri itu adalah salah satu ukuran kinerja keuangan yang terpenting yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, pendapatan itu memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan di masa lalu dan juga di masa depan, serta merupakan pendorong signifikan bagi ukuran kinerja lainnya. Nah, setelah latar belakang, yang kedua itu ada standar pengakuan pendapatan. Nah, standar pengakuan pendapatan itu baru-baru ini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atau mengadopsi pendekatan aset kewajiban sebagai dasar pendapatan pengakuan. Nah, pendekatan aset liabilitas itu mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan juga liabilitas. Nah, untuk gambar yang ada di sebelah kanan itu, yang di atas itu adalah key objektif, yaitu mengakui pendapatan untuk menggambarkan transfer barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan. Nah, lalu yang kedua itu adalah 5-step process for revenue recognition. Nah, yaitu adalah proses 5 langkah untuk pengakuan pendapatan, yaitu langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengakui pendapatan atau mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, itu yang terakhir yang di bawah adalah revenue recognition principle, yaitu puncak dari proses ini adalah prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan itu diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pengakuan pendapatan, yaitu tinjauan umum proses 5 langkah. Nah, untuk tinjauan umum proses 5 langkah ini, yang pertama itu ada identifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu menentukan apakah ada perjanjian yang sah secara hukum antara perusahaan dan pelanggan. Lalu untuk langkah yang kedua adalah identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Nah, untuk langkah yang kedua ini ada maksudnya adalah gimana sih cara kita mengidentifikasi kewajiban kinerja dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah menentukan harga transaksi. Nah, maksudnya adalah cara kita menghitung jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan terima sebagai balasan atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, lalu langkah yang keempat adalah alokasi harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah, yaitu maksudnya adalah membagi atau mengalokasikan total dari semua harga transaksi kepada setiap kewajiban kinerja terpisah berdasarkan harga yang dijual dengan berdiri sendiri dari setiap barang atau jasa. Lalu langkah yang kelima adalah kenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja itu terpenuhi. Nah, maksudnya adalah mengakui pendapatan ketika suatu perusahaan itu telah selesai menyelesaikan suatu kewajiban kinerjanya, yaitu ketika perusahaan telah mentransfer kontrol atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengenai meninjau kembali terhadap 5 langkah proses. Nah, langkah pertama yaitu mengenai identifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, jadi kontrak sendiri merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Nah, kemudian kriteria kontrak yang sah itu bagaimana sih? Nah, yang pertama yaitu pihak-pihak itu telah menyetujui adanya kontrak, baik itu secara tertulis, lisan, ataupun di situ adanya praktik bisnis. Kemudian kriteria yang kedua yaitu setiap pihak dapat mengidentifikasi hak-haknya. Kemudian yang ketiga, suatu entitas atau perusahaan dapat mengidentifikasi syarat pembayaran barang atau jasa. Kemudian yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial seperti resiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan.
Nah, dan yang kelima yaitu kemungkinan besar entitas atau perusahaan akan menagih imbalan yang menjadi haknya. Nah, kontrak yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan masing-masing pihak tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban umumnya tidak diakui sampai dari salah satu pihak itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi kesepakatan bersama itu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk memahami dan juga menerapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah itu bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan itu mencerminkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dengan jumlah yang diharapkan menjadi imbalan bagi suatu entitas. Kemudian itu juga merupakan salah satu standar akuntansi global yang mana telah menetapkan model 5 langkah untuk menentukan kapan dan berapa pendapatan itu harus diakui. Kemudian langkah kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Nah, kewajiban pelaksanaan merupakan janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, janji ini dapat bersifat eksplisit, implisit, atau mungkin di situ berdasarkan praktik bisnis yang lazim. Nah, jadi untuk menentukan keberadaan kewajiban pelaksanaan, perusahaan itu harus menyediakan produk atau layanan tertentu kepada pelanggan. Nah, suatu produk atau layanan itu dikatakan unik ketika di situ pelanggan itu dapat memperoleh manfaat dari suatu barang atau layanan, baik itu secara terpisah maupun bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Nah, situasi ini biasanya terjadi ketika perusahaan itu dapat menjual barang atau layanan secara terpisah. Nah, misalkan di situ contohnya adalah perusahaan BIN. Nah, yang mana di situ perusahaan BIN ini menyediakan suatu barang, yaitu dia menjual secangkir kopi. Nah, BIN ini menjualkan secangkir kopinya itu secara terpisah kepada Taylor. Taylor ini sebagai pembeli dia akan mendapatkan manfaat dari secangkir kopi tersebut dengan mengonsumsinya. Nah, untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu harus memperhitungkan beberapa kewajiban pelaksanaan, jadi janji perusahaan itu untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan harus dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji-janji lain dalam kontrak. Artinya, barang atau jasa tersebut harus dibedakan dalam kontraknya. Dan tujuannya di situ agar menentukan apakah sifat janji perusahaan itu untuk mengalihkan barang dan jasa individual kepada pelanggan atau untuk mengalihkan suatu barang. Maksudnya barang yang dimaksud di sini adalah barang gabungan yang barang atau jasanya itu merupakan impor. Nah, misalnya di situ ketika perusahaan BIN ini menjualkan secangkir kopinya dan 2 baik kepada Taylor. Nah, perusahaan BIN ini memiliki 2 kewajiban kepelaksanaan. Dalam hal ini, kopi ini memiliki harga jual tersendiri dan 2 bagel itu memiliki harga jual tersendiri juga, meskipun kedua janji tersebut mungkin merupakan bagian dari satu kontrak yang sama. Langkah ketiga yaitu dengan menentukan harga transaksi. Harga transaksi sendiri merupakan jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengembalian barang dan jasa. Jadi harga transaksi itu dalam satu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan itu setuju untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, dalam kontrak lain, perusahaan itu harus juga mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu seperti pertimbangan yang bervariasi, kemudian nilai waktu uang, pertimbangan non tunai, dan pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan pada pelanggan. Nah, yang dimaksud pertimbangan variabel yaitu dalam beberapa kasus harga barang atau jasa itu bergantung pada kejadian di masa depan. Kejadian di masa depan ini yang mungkin termasuk seperti kenaikan harga, kemudian adanya diskon volume ataupun rabat, ataupun di situ adanya bonus kinerja. Nah,
dalam kasus ini perusahaan itu harus memperkirakan jumlah pertimbangan variabel yang akan diterimanya dari kontrak untuk menentukan jumlah pendapatan yang akan diakui nanti. Nah, perusahaan menggunakan nilai yang diharapkan yang merupakan jumlah tertimbang probabilitas atau jumlah yang paling mungkin dalam kisaran jumlah yang mungkin untuk memperkirakan pertimbangan variabel. Nah, kemudian harus memperhatikan faktor pertimbangan non tunai. Nah, perusahaan itu kan terkadang menerima imbalan itu dalam bentuk barang ataupun jasa ataupun imbalan non kas. Nah, dalam situasi ini perusahaan itu umumnya mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar dari apa yang diterima. Selain itu, perusahaan terkadang menerima kontribusi, misalnya seperti sumbangan dan hadiah. Nah, kontribusi itu seringkali berupa aset seperti surat berharga, tanah, bangunan atau penggunaan fasilitas. Tetapi bisa juga di situ berupa penghapusan utang. Nah, jadi dalam beberapa kasus perusahaan itu mengakui pendapatan sebesar nilai wajar imbalan yang diterima. Demikian pula pelanggan itu terkadang menyumbangkan barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai imbalan atas barang yang disediakan atau jasa yang dilakukan. Nah, imbalan ini harus diakui sebagai pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima. Kemudian harus memperhatikan faktor pertimbangan yang dibayar atau harus dibayarkan kepada pelanggan. Nah, jadi perusahaan itu kan sering melakukan pembayaran kepada pelanggan sebagai bagian dari kesepakatan pendapatan. Nah, imbalan yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan itu bisa berupa diskon, kemudian rabat, kupon ataupun produk gratis ataupun layanan lainnya. Nah, secara umum elemen-elemen ini akan mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan yang akan diakui, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pencatatan. Langkah keempat itu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Tujuan ketika sebuah kontrak memiliki lebih dari satu kewajiban kinerja, harga transaksi itu harus dialokasikan ke setiap kewajiban kinerja. Nah, setelah mengetahui tujuannya, selanjutnya ada dasar alokasi. Alokasinya itu didasarkan pada harga jual standalone selling price relatif dari setiap barang atau jasa. Harga jual standalone adalah harga di mana suatu barang atau jasa akan dijual secara terpisah kepada pelanggan. Kemudian ada metode estimasi harga jual standalone. Metode yang pertama adalah pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan atau Adjusted Market Assessment Approach, yaitu memperkirakan harga berdasarkan harga pasar atau harga pesaing untuk barang atau jasa yang serupa. Metode yang kedua itu ada pendekatan biaya diharapkan ditambah margin atau Expected Cost plus Margin Approach, memperkirakan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja dan menambahkan margin keuntungan yang sesuai. Dan metode yang ketiga itu pendekatan residual atau residual approach, digunakan jika harga jual standalone suatu barang atau jasa sangat variabel atau tidak pasti. Harga diestimasi dengan mengurangkan total harga jual standalone yang dapat diamati untuk barang atau jasa lain dalam kontrak dari total harga transaksi. Selanjutnya itu langkah yang kelima itu mengakui pendapatan ketika atau seiring setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Itu konsep kuncinya itu pendapatan itu diakui ketika kontrol atas barang atau jasa yang dialihkan dari perusahaan kepada pelanggan. Terdapat beberapa indikator peralihan kontrol. Yang pertama itu ada perusahaan memiliki hak untuk membayar atas barang tersebut. Yang kedua itu ada perusahaan telah mengalihkan hak hukum atau legal title atas barang tersebut. Indikator yang ketiga itu perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atau physical possession atas barang tersebut. Yang keempat itu ada pelanggan memiliki risiko dan imbalan kepemilikan yang signifikan. Dan indikator yang kelima itu pelanggan telah menerima aset tersebut. Selanjutnya ada
waktu pengakuan pendapatan. Ada dua. Yang pertama ada pada suatu titik waktu atau point in time, yakni pendapatan diakui sepenuhnya pada saat tertentu ketika kontrol dialihkan. Yang kedua itu ada sepanjang periode waktu atau over a period of time. Pendapatan diakui secara bertahap jika salah satu dari 3 kriteria itu terpenuhi. Nah, 3 kriteria ini termasuk yang pertama, pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seiring perusahaan memenuhi kinerjanya. Kriteria yang kedua itu pelanggan mengontrol aset yang sedang dibangun atau ditingkatkan. Dan kriteria yang ketiga itu perusahaan tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset yang diciptakan dan memiliki hak untuk dibayar untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Terakhir itu ada ringkasan dari 5 proses langkah pengakuan pendapatan. Langkah pertama itu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Deskripsinya itu perjanjian yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat dilaksanakan. Ini diimplementasikan, pedoman pendapatan diterapkan pada kontrak dengan pelanggan. Langkah kedua itu identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Janji dalam kontrak untuk memberikan produk atau jasa kepada pelanggan. Implementasinya itu sebuah kontrak dapat terdiri dari banyak kewajiban kinerja. Barang atau jasa yang berbeda digabungkan menjadi satu kewajiban kinerja jika saling bergantung dan terkait. Langkah ketiga itu tentukan harga transaksi. Deskripsinya jumlah imbalan yang diharapkan diterima dari pelanggan. Implementasinya itu perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama ada pertimbangan variabel, yang kedua ada nilai waktu uang, yang ketiga pertimbangan non tunai, dan yang keempat tuh pertimbangan yang dibayar ke pelanggan. Langkah keempat itu alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Deskripsinya jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, alokasi didasarkan pada nilai wajar relatif. Implementasinya itu nilai wajar terbaik diukur dengan harga jual standalone. Estimasi dapat menggunakan pendekatan penilaian pasar, biaya plus margin atau residual. Langkah kelima itu akui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Deskripsinya perusahaan memenuhi kewajiban kinerja ketika pelanggan memperoleh kontrol atas barang atau jasa. Implementasinya itu perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada suatu titik waktu atau sepanjang periode waktu. Pendapatan diakui sepanjang waktu jika salah satu dari ketiga kriteria tertentu terpenuhi. Oke, itu selanjutnya ada accounting for revenue recognition, yang mana pada pembahasan ini nanti itu akan membahas tentang akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Di sini ada prinsip pengakuan pendapatan dan konsep kendali yang akan diilustrasikan untuk beberapa situasi. Yang pertama di sini ada sales return and allowance, yang mana itu retur dan juga potongan penjualan. Itu repurchase agreement, perjanjian pembelian kembali. Terus ada bill and hold arrangement, itu pengaturan penagihan dan juga penyimpanan. Terus ada principal agent relationship, hubungan principal agent. Terus ada consignment atau konsinyasi. Terus warranties atau garansi, dan juga non-refundable upfront fees atau biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Nah, yang pertama di sini ada sales return and allowance, di mana sales return and allowance ini merupakan retur penjualan dan pengurangan penjualan pada kondisi barang yang sudah dijual itu dikembalikan oleh pembeli karena beberapa keadaan seperti rusak, cacat, salah kirim, ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Nah, untuk sales allowance ini merupakan ketika perusahaan ini memberikan potongan harga kepada pembeli tanpa harus mengembalikan barang karena ada kerusakan ringan atau ketidaksesuaian kecil tadi. Di sini ada contoh kasus pada tanggal 12 Januari 2022, vendor ini menjual 100 kamera seharga $100 per buah secara kredit kepada Amaya. Nah, vendor ini mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak terpakai dalam waktu 45 hari sejak pembelian. Nah, harga setiap produk kamera adalah $60. Nah, pada tanggal 24 Januari ini Amaya mengembalikan 2 kamera karena warnanya salah. Nah, untuk
untuk entry jurnal pada tanggal 12 Januari 2022 itu account receivable pada sales revenue sebesar 10.000. 100 kamera dikali dengan harganya tadi $100 per buah itu 10.000, terus sama COGS dan juga inventory atau inventaris sebesar 6.000. 100 kamera dikali dengan harganya tiap produknya adalah 60. Terus habis itu untuk jurnal pada tanggal 24 Januari itu ada pengembalian kan, itu jadi sales return and allowance pada akun receivable sebesar 200 dari dua kamera tadi yang dikembalikan dikali dengan harganya itu 100 jadi 200, dan juga return inventory pada COGS besar 120. Dua kamera dikali $60 tadi. Nah, setelah itu ada repurchase agreement, di mana perusahaan ini melakukan repurchase agreement atau perjanjian pembelian kembali. Artinya perusahaan menjual suatu aset ke pihak lain, tetapi sebenarnya perusahaan ini masih punya kewajiban ataupun hak untuk membeli lagi aset itu di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Jadi penjualan tersebut itu bukanlah penjualan yang sebenarnya, melainkan hanya cara perusahaan untuk mendapatkan dana tunai sementara. Karena itu transaksi ini biasanya dicatat sebagai pembiayaan atau pinjaman, bukan sebagai penjualan. Nah, asetnya tetap dianggap milik perusahaan, sedangkan uang yang diterima dari penjualan tersebut itu dicatat sebagai utang. Nah, jika harga beli kembali itu sama atau lebih tinggi dari harga jual awal, maka selisihnya dianggap sebagai biaya pinjaman atau bunga. Singkatnya, repurchase agreement ini itu bukan penjualan yang sebenarnya, tapi lebih mirip ke pinjaman dengan jaminan itu aset. Nah, setelah itu di sini ada bill and hold arrangement, yang mana bill and hold arrangement ini merupakan kondisi ketika perusahaan itu sudah menagihkan barang kepada pembeli, tetapi barangnya masih ditahan di gudang penjual karena permintaan pembeli. Misalnya gudang pembeli belum siap untuk menerima barang lagi, terus atau ada alasan logistik lain. Nah, dalam akuntansi transaksi ini itu tidak boleh dicatat sebagai penjualan kecuali memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu barang sudah selesai diproduksi dan siap dikirim. Yang kedua, barang tersebut itu dipisahkan dan tidak bisa dijual ke pihak lain. Terus yang ketiga, ada permintaan resmi dari pembeli agar barang ditahan untuk tidak dikirim terlebih dahulu. Terus yang keempat, risiko kepemilikan barang sudah berpindah ke pembeli. Nah, kalau syarat ini itu sudah terpenuhi, maka barang tetap dicatat sebagai persediaan, bukan penjualan. Jadi, bill and hold ini itu pada dasarnya adalah penjualan yang ditunda pengirimannya karena beberapa alasan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada principal agent relationship, di mana hubungan antara principal dan juga agent ini artinya ada pihak principal yang bertanggung jawab menyediakan barang atau jasa, lalu ada agent yang bertugas menyalurkan barang atau jasa itu ke pelanggan. Contohnya, agent travel yang membantu penjualan tiket pesawat. Nah, dalam akuntansi jumlah yang dikumpulkan agent bukan pendapatan agent, karena agent ini hanya mendapat komisi saja, seperti kasus Flyaway Travel dan juga British Airways, di mana BA ini sebagai prinsipal yang mengakui pendapatan dari tiket, sedangkan Flyaway ini hanya mengakui komisinya saja. Nah, yang selanjutnya itu ada consignments atau biasa disebut sebagai konsinyasi, di mana kalau konsinyasi ini produsen atau konsinyor mengirim barang ke pedagang atau konsinyi untuk dijual. Tapi kepemilikan barang tetap ada pada konsinyor sampai barang itu laku. Nah, konsinyi ini hanya sebagai agen penjual dan mendapatkan komisi. Barang konsinyasi tidak dicatat sebagai aset oleh konsinyi, tetapi baru dilaporkan setelah terjual. Nah, setelah barang itu terjual, maka konsinyi ini akan mengurangi hasil penjualan dengan biaya dan juga komisi, lalu sisanya disetorkan ke konsinyor. Nah, yang selanjutnya ada warantis, di mana warantis ini adalah garansi. Ada dua jenis garansi. Yang pertama assurance warranty, yaitu jaminan bahwa produk itu sesuai spesifikasi atau bebas cacat, yang biayanya sudah termasuk dalam harga produk. Kemudian yang kedua ada service warranty, yaitu garansi tambahan, misalnya perpanjangan garansi. Nah, garansi ini dijual terpisah dan pendapatannya akan diakui selama masa garansi itu berjalan. Nah, yang selanjutnya ada warantis, di mana warantis ini adalah garansi.
Ada dua jenis garansi. Yang pertama assurance warranty, yaitu jaminan bahwa produk itu sesuai spesifikasi atau bebas cacat, yang biayanya sudah termasuk dalam harga produk. Kemudian yang kedua ada service warranty, yaitu garansi tambahan, misalnya perpanjangan garansi. Nah, garansi ini dijual terpisah dan pendapatannya akan diakui selama masa garansi itu berjalan. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya awal yang tidak dapat dikembalikan. Nah, perusahaan kadang menerima pembayaran di muka, misalnya biaya pendaftaran, aktivasi, atau keanggotaan. Nah, umumnya biaya ini itu tidak bisa dikembalikan, tapi perusahaan perlu menilai apakah biaya ini adalah bagian dari harga produk atau jasa di masa depan, atau hanya biaya tambahan. Nah, kalau terkait layanan masa depan, maka pendapatannya ini harus dialokasikan sepanjang periode layanan. Contoh nih, di Bigelow Health Club, di mana Erika ini akan membayar pendaftaran £200 plus biaya keanggotaan bulanan sebesar £50. Nah, itu harus diakui per bulan, bukan sekaligus di awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentasi dan pengungkapan. Pertama, kita bahas tentang penyajian pendapatan. Dalam standar akuntansi, perusahaan menggunakan pendekatan aset dan liabilitas. Artinya, perusahaan harus mengakui hak yang dimilikinya sebagai aset dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai liabilitas. Aset kontrak adalah hak perusahaan untuk menerima imbalan dari pelanggan, sedangkan kewajiban kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa. Pendapatan baru diakui ketika kewajiban kinerja itu sudah terpenuhi. Selanjutnya mengenai pengungkapan. Tujuan pengungkapan pendapatan adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari pendapatan dan arus kas. Perusahaan wajib menggunakan 3 hal penting. Yang pertama, informasi kontrak dengan pelanggan, termasuk disagregasi pendapatan serta aset dan liabilitas kontrak. Yang kedua, keputusan penting yang diambil manajemen, misalnya dalam menentukan harga atau waktu pengakuan. Dan yang ketiga, informasi tentang aset yang terkait kontrak, seperti biaya untuk memperoleh atau menyelesaikan kontrak dan metode amortisasinya. Jenis pengungkapan yang dilakukan bisa berupa disagregasi pendapatan, rekonsiliasi saldo kontrak dari awal sampai akhir periode, penjelasan kewajiban kinerja yang masih tersisa, rincian biaya kontrak yang dikapitalisasi, serta pengungkapan kualitatif mengenai pertimbangan manajemen. Modifikasi kontrak terjadi ketika ada perubahan syarat kontrak yang masih berjalan. Dalam kasus ini bisa terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama, kontrak baru yang terpisah apabila barang atau jasa yang ditambahkan berbeda dan harganya sesuai dengan harga jual wajar. Yang kedua, modifikasi prospektif, yaitu kontrak lama tetap berlaku namun disesuaikan dengan perubahan tersebut. Biaya kontrak dapat diakui sebagai aset jika 2 syarat terpenuhi, yaitu biaya tersebut merupakan biaya tambahan untuk mendapatkan kontrak dan biaya itu bisa dipulihkan di masa mendatang. Contohnya, biaya kontrak ada 2 jenis, yaitu biaya akuisisi seperti komisi penjualan dan biaya pemenuhan seperti tenaga kerja, bahan baku, atau desain yang terkait langsung dengan kontrak. Berikutnya, kolektibilitas. Kolektibilitas adalah risiko bahwa pelanggan tidak dapat membayar imbalan sesuai kontrak. Jika risiko ini terlalu tinggi, maka pendapatan tidak boleh diakui. Namun perusahaan tetap harus menyajikan pendapatan kotor serta membuat cadangan kerugian piutang. Dan yang terakhir, kita bahas isu konvergensi antara IFRS dan US GAAP. Kedua standar ini berusaha diseragamkan, tapi masih ada beberapa perbedaan. Misalnya dalam IFRS, istilah probable berarti kemungkinan lebih dari 50%, sedangkan di US GAAP probable berarti kemungkinan besar terjadi sekitar 75-80%. Selain itu, ada juga perbedaan perlakuan untuk pajak penjualan dan lisensi kekayaan intelektual. Jadi intinya, pendapatan disajikan dengan pendekatan aset dan liabilitas, harus diungkapkan secara transparan, serta disesuaikan jika ada modifikasi kontrak. Biaya kontrak tertentu dapat diakui sebagai aset, namun tetap memperhatikan kolektibilitas dan perbedaan standar akuntansi internasional. Selanjutnya ada kontrak konstruksi jangka panjang, yang mana pengakuan pendapatannya dapat diakui dari waktu ke waktu. Dan apabila umumnya pendapatan biasanya diakui pada saat penjualan, namun dalam kasus ini, yaitu kontrak konstruksi jangka panjang, pendapatan akan diakui seiring berjalannya waktu. Dan apa sih contoh konstruksi jangka panjang? Contohnya yaitu proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pembuatan gedung, dan juga pembuatan pesawat. Nah, kriteria pengakuan itu ada
kriteria pengakuan pendapatan itu ada 3, yang mana apabila salah satunya terpenuhi, pendapatan dapat diakui secara bertahap. Yang pertama, yaitu pelanggan menerima manfaat bersamaan dengan kinerja penjual. Yang kedua, yaitu perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan. Yang ketiga, yaitu aset tidak memiliki alternatif lain dan perusahaan berhak atas pembayaran kinerja yang sudah diselesaikan. Dan kontrak konstruksi jangka panjang ini dapat diselesaikan dengan 2 metode. Metode yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian, yang mana pendapatan dan laba diakui sesuai dengan kemajuan proyek. Dan biaya akan dicatat sebagai konstruksi dalam proses, sedangkan penagihan akan dicatat sebagai penagihan atas konstruksi dalam proses. Nah, cara yang kedua atau metode yang kedua yaitu adalah metode pemulihan biaya atau laba nol, yaitu jika kriteria tidak terpenuhi, maka pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang bisa dipulihkan dan laba baru diakui setelah proyek selesai. Nah, baik, selanjutnya ada metode persentase penyelesaian, yang mana dasar pengukuran kemajuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu input base, yaitu dasar pengukurannya adalah jam kerja. Yang kedua ada output base, yaitu dasar pengukurannya adalah hasil fisik atau jumlah unit yang telah selesai. Yang ketiga ada metode biaya terhadap biaya atau basis cost to cost, yaitu adalah biaya yang paling sering digunakan. Nah, rumus mengukur persentase penyelesaian adalah biaya kumulatif atau biaya yang dikeluarkan hingga saat ini dibagi dengan perkiraan total biaya terbaru. Kemudian yang kedua ada rumus total pendapatan atau laba kotor yang harus diakui saat ini. Rumusnya adalah persentase selesai dikali dengan total nilai kontrak. Yang ketiga ada rumus jumlah pendapatan atau laba kotor periode berjalan, yaitu rumusnya adalah pendapatan periode yaitu rumusnya adalah pendapatan kumulatif saat ini dikurangi dengan pendapatan yang sudah diakui pada periode sebelumnya. Sama juga untuk mencari laba kotor periode, yaitu laba kotor kumulatif saat ini dikurangi laba kotor kumulatif pada periode sebelumnya. Baik, selanjutnya ada entry jurnal dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, yang mana untuk mencatat biaya konstruksi maka jurnalnya adalah dengan cara mendebet konstruksi dalam proses, kemudian mengkredit kas atau utang senilai dengan biaya konstruksi yang dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua untuk mencatat tagihan kemajuan dilakukan dengan cara mendebit piutang usaha, kemudian mengkredit piutang atas konstruksi dalam proses. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat penerimaan kas, seperti jurnal biasanya, yaitu dengan cara mendebit kas kemudian mengkredit piutang. Yang keempat yaitu cara menjurnal untuk pengakuan pendapatan atau laba kotor, yaitu dengan cara mendebit konstruksi dalam proses dan biaya konstruksi kemudian mengkredit pendapatan kontrak jangka panjang. Nah, yang kelima cara menjurnal penyelesaian kontrak, yaitu dengan mendebit penagihan atas konstruksi dalam proses kemudian mengkredit konstruksi dalam proses. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan, yang mana perusahaan setiap periodenya akan melaporkan selisih antara konstruksi dalam proses dengan tagihan pada laporan posisi keuangan. Jika nantinya hasil
saldonya adalah debit, maka akan dilaporkan sebagai aset lancar. Namun apabila saldonya kredit, maka akan dilaporkan sebagai liabilitas lancar atau utang lancar. Nah, perusahaan juga akan menghitung biaya dan laba kotor yang sudah diakui, yang mana jika jumlah antara biaya ditambah dengan laba kotor lebih besar daripada tagihan, maka akan dilaporkan sebagai aset lancar dengan judulnya adalah biaya dan laba yang diakui melebihi tagihan. Namun apabila jika biaya ditambah laba hasilnya kurang dari tagihan, maka akan dicatat sebagai liabilitas lancar yang nantinya akan diberi judul tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui. Metode pemulihan biaya yang dimana metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang yang dimana pendapatan baru diakui sebesar biaya yang sudah terjadi dan diyakini bisa dipulihkan. Bisa diartikan laba kotor itu belum boleh diakui sampai proyek selesai dan terbukti menghasilkan keuntungan. Ciri-ciri dari metode pemulihan biaya ini itu selama proyek berjalan laba kotornya itu sama dengan nol dan perusahaan tidak mengakui keuntungan, hanya mencatat biaya. Kemudian pendapatan diakui sebesar biaya yang dikeluarkan. Jadi semisal kalau sudah keluar biaya 100 juta maka dicatat pendapatan 100 juta. Terus ada juga laba baru diakui setelah proyek selesai atau seluruh biaya tertutup atau dipulihkan. Kemudian terakhir setiap biaya proyek itu dicatat sebagai Construction in Progress atau CIP. Kemudian ada kerugian kontrak jangka panjang yang dimana ada dua kemungkinan kerugian yang bisa muncul. Yang pertama, kerugian pada periode berjalan atas kontrak yang masih menguntungkan. Itu terjadi ketika proyek masih akan memberi laba, tapi laba yang diproyeksikan lebih kecil daripada perkiraan awal. Untuk akuntansinya, yaitu perusahaan harus menyesuaikan laba yang diakui di periode berjalan atau laba sebelumnya dikurangi. Yang kedua, ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan atau dipastikan rugi. Itu terjadi kalau estimasi biaya total kontrak lebih besar daripada pendapatan kontrak atau proyek dipastikan rugi. Untuk akuntansinya, kerugian langsung diakui penuh saat itu juga atau tidak menunggu proyek selesai.